Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'dah. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembacaan hadis Arba'in Nawawiyah, dari hadis yang pertama, al-hadithul awal. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan, yang dimaksud perbuatan adalah amal ibadah yang membutuhkan niat, tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrah kepada keridhaan Allah dan Rasul. Maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrah karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis ini diriwayatkan dua imam hadis, Abu Abdullah Ahmad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bil Bardizbah Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nasaburi di dalam dua kitab sahihnya, yaitu kitab sahih Bukhari dan Muslim, yang sekarang dikenal sebagai kitab yang paling sahih yang pernah dikarang. Poinnya adalah hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang menjadi inti ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Sebabnya adalah bahwa perbuatan hamba terdiri dari perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Sedangkan niat merupakan salah satu bagian dari ketiga unsur tersebut. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i, beliau berkata, hadis ini mencakup 70 bab dalam fikih. Sejumlah ulama bahkan berkata hadis ini merupakan sepertiga dari Islam. Sebab dituturkannya hadis ini yaitu ada seorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk dapat menikahi seorang wanita yang konon bernama Ummu Qais, bukan untuk meraih pahala hijrah. Maka orang itu kemudian dikenal dengan sebutan Muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah karena Ummu Qais. Kandungan hadis yang pertama, niat merupakan syarat layak atau diterima atau tidaknya amal perbuatan, dan amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Ta'ala. Waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. Ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala dituntut pada semua amal solih dan ibadah. Kandungan hadis yang keempat, seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah, jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Poin yang keenam yang membedakan antara ibadah dan adat adalah niat. Adat atau kebiasaan atau rutinitas. Hadis di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman karena dia merupakan pekerjaan hati, dan iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.